apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya baik-baik aja, semuanya selalu dalam lindungan Tuhan, semuanya selalu diberkati Tuhan ya. Amin. Nah, sekarang kita mau sekolah minggu, tapi kita mau nyanyi dulu. Judulnya Hari Ini Kurasa Bahagia. Teman-teman semua hari ini pada bahagia kan? Bisa sekolah minggu lagi? Yuk, kita nyanyi yang keras ya. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Nah, sekarang kita mau berdoa ya. Yuk, lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu karena Engkau dapat menyatukan kami agar dapat beribadah walaupun hanya secara online, tetapi terima kasih atas berkat-Mu ya Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berkatilah kami agar kami dapat mendengarkannya dan menerapkannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, sekarang kita mau dengerin firman Tuhan, tapi sebelumnya kita mau nyanyi lagi satu lagu, judulnya Pribadi yang Mengenal Hatiku. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu, hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal
Halo, selamat pagi anak-anak semua. Gimana kabarnya? Sehat-sehat semua ya? Puji Tuhan, saya harap anakku dalam keadaan sehat-sehat dan penuh sukacita untuk mendengar firman pada minggu pagi hari ini. Nah, tema kita pada pagi hari ini yaitu yang muda yang berkarya. Dan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari kitab Nabi Yeremia pasal pertama ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Nah, buka Alkitab ya. Kita buka Alkitab, coba yuk. Yeremia pasal pertama, ayat pertama sampai dengan ke-10. Saya akan bacakan untuk anak-anakku sekalian ya. Inilah perkataan-perkataan Yeremia bin Hilkiah dari keturunan imam yang ada di Anatot di tanah Benjamin. Dalam zaman Yosia bin Amon, Raja Yehuda, dalam tahun yang ke-13 dari pemerintahannya, datanglah firman Tuhan kepada Yeremia. Firman itu datang juga dalam zaman Yoyakim bin Yosia, Raja Yehuda, sampai akhir tahun yang ke-11, zaman Sedekia bin Yosia, Raja Yehuda, hingga penduduk Yerusalem diangkut ke dalam pembuangan dalam bulan yang kelima. Firman Tuhan datang kepadaku bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda. Tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikian firman Tuhan. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Ketahuilah, pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Nah, anakku, demikian pembacaan firman kita pada pagi hari ini. Nah, anakku sekalian, kita lihat ya bagaimana ini Nabi Yeremia ini seorang nabi besar loh ya. Dalam Alkitab, Yeremia termasuk sebagai nabi besar. Nah, Nabi Yeremia ini ternyata dia diutus pada usia yang sangat muda. Ini yang menarik bagi kita ya. Kira-kira berapa ya usianya? Nah, menurut ahli, biasanya seorang nabi itu diutus pada usia 20-30 tahun sebagai seorang nabi. Nah, dengan perkataan ayat yang ke-6, kita baca di situ dibilang, Yeremia bilang, Tuhan, Allah sesungguhnya aku tidak pandai berbicara sebab aku ini masih muda. Nah, dalam bahasa Ibrani, pengertian masih muda ini biasanya dia dalam masuk masa kanak-kanak. Sehingga para ahli bisa memperkirakan bahwa Yeremia saat diutus oleh Tuhan, dia usianya masih di bawah 20 tahun. Masih muda sekali. Tetapi Yeremia menolak, tidak. Dia menerima utusan itu. Karena apa? Karena Tuhan sudah mengutus dia. Seperti ayat yang ke-7. Ayat yang ke-4 maksud saya. Dia mengutus Tuhan, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibuku, aku telah mengenal engkau. Bayangkan, sebelum ada dalam kandungan, Tuhan telah mengenal Yosua. Apa artinya anakku sekalian? Pribadi yang mengutus Yeremia adalah pribadi yang maha kuasa. Artinya apa maha kuasa? Kuasanya tidak terbatas. Dia bisa mengetahui sesuatu yang belum ada, belum terjadi, dia sudah tahu. Karena apa? Dia kuasa.
Nah, pribadi yang kuasa inilah yang mengutus seorang anak yang masih muda, yaitu Yeremia. Apa tugas Yeremia? Tugasnya adalah untuk mengingatkan bangsa Israel, yaitu bangsa pilihan Tuhan yang sudah diantar keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan. Karena bangsa Israel pada waktu zaman Yeremia itu banyak yang sudah menyimpang, beribadah tetapi menyembah berhala kepada Baal-Baal, kemudian merencanakan kejahatan. Nah, Tuhan mengutus Yeremia untuk mengingatkan kepada bangsa Israel untuk segera bertobat dan kembali kepada jalan Tuhan. Nah, masa kenabian Nabi kita Yeremia ini selama cukup panjang, 40 tahun. Dan dia sudah mengalami 5 raja dalam pelayanan sebagai seorang nabi. Yaitu di sini dari bacaan kita lihat Raja Yosia, Raja Yoahas, Raja Yoyakim, Raja Yoyakin, dan yang terakhir zaman Raja Sedekia. Di situ pada tahun yang ke-11. Sudah 40 tahun, cukup lama ya anakku ya. Nah, ini kan Tuhan. Dan dia juga menjadi saksi keruntuhan Yerusalem waktu diserang oleh Raja Nebukadnezar. Ya. Nah, apa yang kita petik dari pelajaran ini? Pertama adalah Yeremia diutus masih muda. Belum punya kemampuan berbicara apalagi di depan orang-orang yang dewasa. Tetapi Yeremia dengan setia menerima panggilan Tuhan. Dan Tuhan tidak meninggalkan dia. Tuhan menyertai dia. Seperti kita ayat yang ke-8. Saya baca ya, janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau. Siapa yang menyertai engkau, anakku? Adalah pribadi yang kuasanya tidak terbatas. Dan lebih hebat lagi, Tuhan memberikan kemampuan kepada Yeremia untuk berbicara dan meletakkan perkataan-perkataan firman Tuhan di dalam mulut Yeremia. Itu artinya Yeremia diberi kemampuan untuk fasih berbicara, mengingatkan bangsa Israel untuk segera bertobat kembali ke jalan Tuhan. Tidak menyembah Baal dan tidak melakukan kejahatan. Nah, ini anakku sekalian, kita petik pelajaran ya. Nabi Yeremia ini masih muda. Harusnya kita zaman sekarang ini bersyukur kalau dapat panggilan Tuhan untuk melayani. Jangan kita merasa, Tuhan saya tidak mampu, Tuhan saya tidak bisa bicara, saya tidak masih muda. Apalagi sama saya, jangan Tuhan. Jangan ya. Ini contoh Nabi Yeremia. Tuhan kita adalah Tuhan yang maha kuasa. Apapun Dia akan menyertai kita, Dia akan menyertai kita, Dia akan memberikan kemampuan berbicara seperti pada Nabi Yeremia yang masih muda ini. Juga Tuhan yang sama akan memberi kemampuan kepada anakku semua pada saat ini jika anakku dengan sukacita menerima panggilan untuk melayani Tuhan. Seperti tema kita pada hari ini, yang muda dan yang berkarya. Ya, mari anakku kita harus lebih bangga. Kita jangan merasa rendah diri, kita harus bersyukur. Wah, Tuhan telah memilih aku ya. Aku sangat bersyukur ini aku tidak takut. Seperti Yeremia, seperti Tuhan menyertai Yeremia, pasti Tuhan yang sama akan menyertai aku untuk pelayanan ini. Nah, itu yang diinginkan Tuhan pada firman Tuhan pagi hari ini anakku ya. Nah, kiranya firman ini membuat anakku semakin berani, semakin semangat untuk melayani Tuhan. Karena apa? Tuhan tidak akan meninggalkan engkau. Seperti Tuhan tidak meninggalkan Yeremia yang masih muda, begitu juga Tuhan yang sama akan memberikan perlindungan kepada anak-anakku semua, juga memberikan kemampuan untuk lebih diberi hikmat, untuk fasih atau untuk dapat berbicara atau berbuat sesuai dengan
keinginan Tuhan. Asalkan saja, anakku apa? Kita menerima panggilan itu dengan sukacita. Nah, selamat melayani. Kiranya firman ini menjadi bekal bagi anak-anakku semua untuk melayani Tuhan lebih sungguh-sungguh, lebih bersukacita, tidak bersungut-sungut, dan kiranya Tuhan akan memberkati dan menyertai anak-anakku semua sepanjang pelayanannya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Dengerin tuh firman Tuhan. Sekarang kita mau nyanyi lagi satu lagu lagi sebelum sekolah minggu ini kita tutup. Judulnya Di Bawah Kepak Sayapmu. Teman-teman pada tahu kan? Kita nyanyi bareng-bareng ya. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Bagai raja wali, melintasi gunung